Membuka tahun 2021, dunia penerbangan Indonesia kembali berduka. Sabtu 9 Januari 2021, pesawat komersial Sriwijaya Air SJ182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat yang membawa 50 penumpang dan 12 orang kru kabin pesawat itu diketahui hilang kontak setelah 4 menit lepas landas. Sejatinya, tragedi jatuhnya pesawat komersial di Indonesia bukan kali ini saja terjadi. Tahun 2018, pesawat Lion Air JT610 yang berangkat dari Jakarta menuju Pangkal Pinang jatuh di area perairan Karawang, Jawa Barat. Sebanyak 189 orang penumpang tewas. Tahun 2014, pesawat AirAsia dengan penerbangan QZ8591 yang terbang dari Surabaya ke Singapura jatuh di Selat Karimata. Peristiwa ini menelan korban 162 jiwa. Hal tersebutlah yang menyebabkan sektor keselamatan transportasi udara di Indonesia kembali menjadi sorotan. Dikutip dari Reuters, selama 1 dekade penerbangan Indonesia sudah menelan korban sebanyak 697 jiwa, termasuk pesawat militer dan pribadi. Berdasarkan database Aviation Safety Network, banyaknya jumlah korban menjadikan industri penerbangan Indonesia menjadi paling mematikan di dunia di atas Rusia, Iran, dan Pakistan. Tim TV One mengabarkan. Harapannya pertemuan itu memberikan rasa aman dan kepastian keluarga korban mendapatkan suatu care yang baik. Sriwijaya sudah menyiapkan hotel dan fasilitasi untuk berkunjung ke rumah sakit Keramat Jati. Upaya-upaya pencarian kita maksimalkan. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi potret buram penerbangan Indonesia, di mana kalau kita melihat beberapa tahun kemarin, beberapa negara sempat memasukkan Indonesia di daftar hitam atas rangkaian kecelakaan dan juga laporan pengawasan dalam industri penerbangan yang buruk. Apakah memang kondisinya seperti itu? Kita langsung mendalami dengan 3 narasumber, tapi sudah bergabung bersama kami, sudah ada 2. Yang pertama ada Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim, mantan Ketua Timnas EKKT, Bapak Cepi Hakim atau Pusat Studi Air Power Indonesia. Selamat pagi, Pak Cepi Hakim. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian kita juga sudah bergabung dengan Ibu Ruth Hana Simatupang, mantan investigator KNKT. Selamat pagi, Ibu Ruth. Selamat pagi. Sehat ya. Saya mau ke Pak Cepi dulu. Pak Cepi, melihat sorotan dari dunia internasional di mana 697 jiwa ini meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di industri penerbangan kita. Anda melihat apa yang sebenarnya salah selama ini dalam industri kita, Pak? Ya, jadi gambaran itu sebenarnya agak dramatisasi ya. Tapi nggak apa-apa, itu mungkin datanya memang demikian. Karena record itu termasuk semua penerbangan. Tapi nggak apa-apa, itu bahan kita untuk introspeksi. Nah, kalau kita melihat gambaran dunia penerbangan Indonesia secara umum dalam perspektif yang luas ya, kita memang mempunyai sejarah panjang yang cukup menyedihkan sebenarnya. Dalam 2 dekade terakhir ini, kita memang menghadapi demikian banyak kecelakaan yang mencoreng wajah kita di panggung internasional. Ini bermula dari liberalisasi, orang-orang bisa bisa bergabung dalam bisnis penerbangan, terutama lebih mudah membuat maskapai penerbangan. Itu akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Dan ini sejalan dengan kondisi di dunia pada waktu itu. 2001 terjadi 911, sehingga banyak pesawat-pesawat yang ditawarkan dengan opsi yang sangat memudahkan orang berbisnis ya. Jadi itu kemudian berkembang dari awal tahun 2000-an. Begitu banyak maskapai penerbangan tumbuh. Nah, dan yang fantastis adalah pertumbuhan penumpang di Indonesia pada waktu itu juga sangat pesat ya. Bahkan ada beberapa tahun kita mempunyai rekor pertumbuhan penumpang itu 10-15% per tahun, itu sangat tinggi.
Dan itu juga sudah menjadi sorotan dunia penerbangan internasional. Sayangnya pertumbuhan penumpang ini tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan kesiapan dari SDM di bidang penerbangan. Sehingga ada lag, gitu, ada imbalance. Nah, apa yang terjadi adalah dengan kondisi yang seperti itu, pertumbuhan yang tinggi, kemudian persaingan yang tidak sehat dalam tanda petik, dan itu yang menghasilkan di permukaan terlihat banyak sekali kecelakaan dan sekaligus banyak sekali maskapai penerbangan yang bangkrut. Ya. Begitu berkembang dan pada tahun 2019 maskapai penerbangan tinggal sedikit. Seusai jeda perang harga yang sekian panjang, tinggal sedikit dan mereka kemudian kembali kepada tarif yang normal. Dan itu yang kita alami 2019, banyak yang protes karena tiket itu naik ugal-ugalan. Tapi sebenarnya kalau dicermati dari awal, kita bisa mengikuti itu dengan baik. 2007 itu kemudian Presiden membentuk Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi untuk menghandle apa sebenarnya yang terjadi di dunia penerbangan kita, di dunia transportasi kita pada waktu itu, terutama di transportasi udara, banyak terjadi kecelakaan. Nah, Timnas ini bekerja, dan sejak Timnas ini bekerja, tingkat kecelakaan itu menurun, ya, grafiknya menurun. Nah, apa sebenarnya yang kemudian bisa diamati di sini? Yang pertama adalah catatan ICAO itu mengatakan antara lain pengawasan yang kurang, ya, jumlah inspektor baik kuantitas maupun kualitas kurang, dan ada catatan khusus di situ bahwa remunerasi dari inspektur penerbangan ini sangat tidak masuk akal, ya. Jadi harus ditinjau ulang, harus menjadi titik perhatian itu. Nah, saya ada beberapa tentunya temuan-temuan itu, finding dari ICAO itu, tetapi yang saya mau angkat adalah pengawasan. Mengapa pengawasan ini? Karena pengawasan ini berkait dengan disiplin. Kalau kita bicara tentang disiplin, maka kultur kita memang sangat lemah di disiplin, dalam konteks disiplin. Padahal dalam dunia penerbangan itu ada 3 siklus yang harus bergulir seimbang, yaitu self-disiplin yang tinggi, pengawasan terus-menerus yang ketat, dan hukuman efek jerah apabila terjadi pelanggaran. Selama 3 ini tidak bergulir dalam keseimbangan, maka kita akan sebenarnya kita memberikan peluang yang besar untuk terjadinya kecelakaan. Ya. Nah, jadi titik beratnya di sini tentang pengawasan. Nah, selama 10 tahun antara 2007 sampai 2016, 2017 itu kita berjuang, ya. Kenapa kita harus berjuang? Karena pada waktu dikala itu kita dinilai oleh FAA, Federal Aviation Administration, otoritas penerbangan Amerika, masuk dalam kelompok negara-negara kategori 2. Kategorisasi ini dari FAA, bukan dari ICAO. ICAO tidak mengenal kategorisasi, tapi FAA dia mengenal. Dia mempunyai satu metode kategorisasi. Negara-negara yang comply dengan International Aviation Safety Standard dimasukkan dalam kategori 1, dan negara-negara yang tidak comply itu dimasukkan dalam negara-negara kategori 2. Itu sebabnya kita kemudian berhadapan dengan banyak otoritas penerbangan negara-negara lain, bahwa kita misalnya di Uni Eropa kita di-ban, ke Amerika jelas kita nggak bisa karena FAA itu otoritas penerbangan yang mengatakan kita menjadi kategori 2. Referensi, basic reference dari FAA adalah Civil Air Safety Regulation dari ICAO. Ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang jernih tentang kategori 1, kategori 2, ban Uni Eropa dan sebagainya. Sedangkan ban Uni Eropa itu dilakukan oleh EASA, oleh otoritas penerbangan Uni Eropa. Mereka juga mengatakan, saya pernah memimpin delegasi untuk mengurus ini, dan ketuanya sendiri mengatakan secara personal kepada saya bahwa kita ban pesawat-pesawat Indonesia untuk masuk ke Eropa satu aja sebenarnya, karena Anda masuk di kategori 2, dan karena kategori 2 itu referensinya adalah Civil Aviation Safety Regulation ICAO. Itu aja. Dan saya tegaskan pada waktu itu,
Oke, kalau kita masuk kategori satu lagi, Anda nggak ada urusan. Itu Oke. gambaran umum. Jadi Baik. singkatnya ini karena udah ada oke dan baik, saya harus sampai kepada singkatnya. Ya. Singkatnya, pengawasan adalah menjadi salah satu prioritas yang harus kita lihat sebagai penyebab dari apa yang kita hadapi sepanjang 2 dekade ini. Oke. Baik, Pak Cepi, kalau Bapak tadi menggambarkan hingga tahun 2016 sampai 2017 gitu ya. Nah, sepengetahuan Bapak itu kan bekerja keras Bapak dan tim gitu ya untuk memperbaiki kinerja industri penerbangan kita di mata dunia lah. Nah, setelah itu kalau Pak Cepi tadi di awal menyebutkan soal pengawasan, apakah lepas tahun 2017 permasalahan yang sama juga masih terjadi, Pak? Nah, ini saya bisa jelaskan seperti ini. Jadi, akar permasalahan adalah pengawasan, ya, close continuous monitoring. Itu kunci utama sebenarnya. Di samping ada 2 kunci lainnya yang tadi saya sampaikan sebagai satu siklus yang harus balance, ya. Nah, 10 tahun kita bekerja tuh apa sebenarnya kan? Kita harus mengapresiasi dalam 10 tahun itu kita berhasil masuk ke kategori 1 kembali, ya. Otomatis Band Uni Eropa seharusnya juga otomatis. Tapi waktu itu ada, saya nggak mengikuti lagi perkembangannya. Tapi ada delay, ada beberapa waktu sejarah. Nah, beberapa achievement adalah kita berhasil meresmikan atau mengeluarkan Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 tahun 2009. Ya, itu juga banyak dapat apresiasi di tingkat penerbangan internasional. Itu bagus. Kemudian audit ICAO terakhir, ini penjelasan dari Kementerian Perhubungan, itu menyebutkan bahwa level dari Indonesia, aviation safety Indonesia itu adalah above global average. Jadi ini sebenarnya achievement yang luar biasa, yang sangat fantastis kalau boleh pakai terminologi yang dramatis untuk dramatisasi. Itu achievement yang sangat luar biasa dan patut kita sampaikan apresiasi. Akan tetapi kemudian belakangan ini kan kita berhadapan dengan pandemi. Pandemi COVID-19 ini ya membuat seluruh industri penerbangan, terutama maskapai penerbangan dan pabrik pesawat terbang itu down, ya, itu hancur lebur boleh dikatakan. Puluhan yang bangkrut, ya. Bayangin puluhan yang bangkrut, dan kita bisa tahu juga ribuan pesawat grounded. Ya. Nah, ini juga diikuti dengan PHK para pekerja, PHK para pilot, para teknisi dan sebagainya. Unsur-unsur ini adalah yang berhubungan langsung dengan manajemen dari aviation safety, manajemen atau pengelolaan dari penyelenggaraan penerbangan yang berorientasi pada keselamatan penerbangan. Itu jelas sekali, ya. Bayangin pilot jarang terbang, gajinya dikurangin, segala macam, itu pendapatannya berkurang dan sebagainya. Pesawat begitu juga, pesawat nongkrong itu berbahaya karena kalau tidak dilaksanakan maintenance procedures bagi pesawat-pesawat yang grounded untuk dipersiapkan terbang kembali, itu akan banyak masalah-masalah. Sekali lagi ini di belakangnya mengikuti unsur pengawasan. Demikian pula pilot, teknisi dan sebagainya. Tidak semua pilot, tidak semua teknisi mendapatkan kesempatan kerja sekarang ini. Ya, penerbangan yang jarang, penerbangan yang turun sampai 10, 20, 30% itu berakibat sangat buruk, ya, terhadap pengelolaan secara keseluruhan sebuah maskapai penerbangan. Tidak mungkin maskapai penerbangan di masa pandemi ini bisa survive tanpa subsidi, tanpa dia mendapatkan dana talang, tanpa dia memiliki cadangan dana, ya. Karena tidak mungkin, cost-nya tinggi, penumpangnya jarang, terus apa yang mau diharapkan, rute terbatas, penumpang mesti 70% dan sebagainya. Protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 itu bertolak belakang dengan apa yang harus dikerjakan di dalam bisnis penerbangan. Oke, baik. Pak Cepi, nanti kita lanjut lagi ya. Sekaligus nanti juga kami akan berbincang dengan Ibu Hana dan juga Mas Agus yang sudah bergabung sama kami pagi hari ini. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.